Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang hutang baik dan hutang buruk. Sebetulnya apa itu hutang baik dan apa itu hutang buruk? Menurut saya, yang baik adalah tidak berhutang. Mari kita simak penjelasannya. Jadi mengapa sih ada istilah hutang baik dan hutang buruk? Kalau yang saya tahu sebuah referensi, mungkin ada referensi ya yang pernah Anda baca gitu. Saya pun pernah membaca dan saya koleksi beberapa buku dari Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, dan buku-buku turunannya juga saya baca juga. Nah, ada hal yang menarik di situ bahwa Robert Kiyosaki ini sebetulnya menentang kebiasaan kita itu sekolah, kemudian habis sekolah kita kerja, habis kerja terus kemudian kita dapat duit, ditabung, bayar pajak, dan kemudian investasi di saham gitu. Itu adalah kebiasaan orang Amerika pada umumnya dan hampir terjadi juga di seluruh dunia. Orang itu sekolah, kerja, dan seterusnya, dan akhirnya mereka nggak kaya-kaya. Pensiun pun ya begitu-begitu aja, bahkan mungkin sampai nanggung utang. Kemudian beli kendaraan utang, beli rumah utang, beli apa-apa utang gitu ya. Mereka hutang untuk hanya kebutuhan hidupnya gitu. Dan semakin lama bukannya semakin kaya, tapi semakin lama mereka semakin miskin gitu. Kemudian Robert Kiyosaki menulis beberapa buku gitu ya, dan inti sarinya adalah mendobrak kebiasaan ini gitu. Mendobrak kebiasaan ini dengan mempelajari sistem keuangan. Nah, jadi sebetulnya uang itu diciptakan seperti apa sih? Uang itu dicetak oleh semua negara. Semua negara cetak uang, dan uang itu dicetak, kemudian didistribusikan dalam bentuk utang. Sebetulnya uang itu didistribusikan dalam bentuk utang melalui bank-bank. Nah, kemudian masyarakat berhutang, ya utang beli mobil, utang beli rumah, utang untuk KTA dan seterusnya ya, untuk bahkan di Amerika itu untuk mengambil untuk kuliah saja utang gitu ya. Jadi semua dengan sistem utang. Jadi uang itu didistribusikan dalam sistem utang. Yang semakin kaya siapa? Yang semakin kaya menurut Robert Kiyosaki adalah pihak bank. Ya, di situ Robert menulis dan mengkampanyekan gitu. Ya, jangan melakukan pola itu lagi. Robert Kiyosaki bilang dia nggak mau kehilangan uang. Dia tahu sumber uang itu dari mana. Oh, sumber uang itu berarti bukan dari kita bekerja harusnya, tapi dari utang, karena uang itu dicetak, ngapain saya kerja gitu loh. Jadi mikirnya Robert Kiyosaki gitu. Maka dia tulis buku itu, dan kemudian yang dia terapkan adalah dia membangun aset-asetnya berupa properti ya. Jadi asetnya Robert Kiyosaki itu properti-properti yang jumlahnya banyak sekali dan dibiayai dari utang gitu. Nah, maka beliau juga menyampaikan bahwa utang baik dan utang buruk. Yang dimaksud utang baik adalah dia berhutang ke bank untuk membeli properti. Dan propertinya tentu yang akan menghasilkan penghasilan untuk dia. Sifatnya satu capital gain, yang kedua sifatnya adalah cash flow. Cash flow ini apabila propertinya disewakan, maka hasil sewanya itu bisa digunakan untuk mengangsur atau membayar hutang tersebut setiap bulannya. Kemudian kenaikan harga properti itu disebut capital gain. Dan capital gain-nya itu menjadi kekayaan tambahan untuk si Robert Kiyosaki. Nah, saya membaca buku itu dan cukup menarik. Dari pembagian cara mengatur keuangannya ada yang saya terapkan juga, yaitu bagaimana dari pemasukan, terus kemudian kita membangun aset dan seterusnya. Tetapi ada hal yang saya pertimbangkan, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk tidak menggunakan, yaitu utang. Yaitu menggunakan utang sebagai leverage bisnis yang dia katakan sebagai utang baik. Jadi utang baik yang dia bilang adalah utang untuk membeli aset, itu disebut sebagai hutang baik. Jika referensi Anda Robert Kiyosaki dan Anda bilang ada utang buruk, utang baik, ya wajar karena referensinya adalah Robert Kiyosaki. Saya memilih untuk mencari referensi lain gitu, karena agak ganjel juga kalau utang itu dikatakan utang baik dan kita hutang untuk berinvestasi membangun aset. Karena apa? Yang pertama, yang paling utama adalah karena saya seorang muslim. Apalagi itu utangnya utang bank ya. Utang bank kan ada bunga, ada denda, dan itu ada sistem riba di situ. Jadi ganjel juga. Maka tidak serta-merta atau kita telan mentah-mentah ya prinsip-prinsip itu. Utang baik adalah utang ke bank terus untuk beli properti. Itu menurut Kiyosaki, dan banyak orang yang menerapkan itu jika referensinya adalah Robert Kiyosaki. Bagaimana dengan seorang Arlie? Sejak membaca buku itu, saya coba menghitung, mencari, dan seterusnya ya, sampai saya pernah berhutang juga saat itu, dan akhirnya saya tutup semua hutang saya, kemudian mencari lagi referensi-referensi, mempelajari ulang lagi bagaimana sistem keuangan yang tepat ya untuk saya pribadi dan keluarga. Kemudian saya mulai belajar tentang referensi yang harus diutamakan oleh semua umat Islam, yaitu Quran dan hadis.
Jadi selama sesuatu itu tidak ada larangannya, maka silakan dilakukan. Nah, jadi kalau sudah ada larangannya, ya kita harus mengkaji ulang lagi ya untuk meninggalkannya gitu ya. Kita mengkaji ulang maksudnya kita cari alternatif lain gitu ya. Kita bisnis nggak pakai utang bagaimana dan seterusnya. Nah, tapi bagaimana dengan utang baik? Utang baik itu tadi Robert Kiyosaki bilang adalah hutang untuk properti. Nah, Mas, kalau utangnya nggak pakai bunga bagaimana? Nah, referensi saya adalah Quran dan hadis. Kali ini saya ingin membicarakan sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW pada saat beliau pernah berhutang. Karena ini seringkali teman-teman bilang, ya Rasulullah saja pernah utang kok gitu. Masa kita nggak berhutang gitu ya. Jadi ini pemikiran yang agak keliru gitu menurut saya. Kita harus lihat lagi riwayatnya apa gitu. Riwayat Rasulullah berhutang pada saat itu adalah Rasulullah pernah diriwayatkan pernah menggadaikan baju perangnya gitu untuk ditukar dengan 2,7 saf gandum yang kurang lebih beratnya sekitar 87 kg gandum. Jadi untuk apa ditukar gandum? Ya untuk makan Rasulullah dan keluarganya gitu. Jadi pada saat itu memang kondisi perang, kondisi sulit gitu. Sehingga tidak ada lagi apapun untuk dimakan. Ya sudah, akhirnya mengikhlaskan baju perangnya itu untuk digadaikan, yang kemudian baju tersebut dalam kisahnya adalah ditebus oleh Ali bin Abi Thalib. Saudaraku sekalian, kita bisa pelajari satu hal di sini bahwa Rasulullah pernah berhutang itu pada saat terdesak gitu. Apakah hutang itu boleh? Berarti kan boleh gitu ya. Jika terdesak gitu. Nah, sekarang kita melihat utang baik dan utang buruk nih. Utang baik, apakah utang itu ada yang baik? Yang pertama, kondisi saat Rasulullah berhutang itu pada saat terdesak, dan yang kedua Rasulullah mengajarkan pada kita semua tentang sebuah doa yang sebaiknya diucapkan atau dipanjatkan setelah kita sholat. Salah satu artinya adalah seperti ini, bahwa kita berlindung dari hutang gitu. Mohon perlindungan Allah dari hutang dan kesewenangan manusia. Itu di akhir kalimatnya seperti itu dari doa tersebut. Artinya apa? Dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini menunjukkan bahwa Rasulullah pun berlindung dari kondisi hutang dan kesewenangan manusia. Ini jadi setara kan. Maka dari sini kita bisa menganalisa ya. Oke, Rasulullah pernah berhutang, itu pun pada saat terdesak. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan pada umatnya tentang sebuah doa di mana akhir dari doa itu berlindung dari hutang dan kesewenangan manusia. Artinya berlindung dari sesuatu itu yang baik atau yang buruk. Ya, kita bisa menyimpulkan. Berarti hutang itu bukan sesuatu yang baik. Kalau terdesak saja, kita mungkin akan berhutang. Tetapi itu pun kita harus mohon perlindungan dulu pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak ditempatkan dalam kondisi kita itu harus berhutang. Ya, mohon perlindungan. Artinya hutang bukan sesuatu yang baik. Hutang itu hina di siang hari, gelisah di malam hari. Dan yang berikutnya, yang nomor 3 yang membuat saya semakin yakin adalah bahwa ada riwayat Rasulullah pun tidak berkenan menyolatkan jenazah yang mana masih dalam kondisi berhutang. Sampai ada seorang sahabat yang membayar hutang tersebut, baru Rasulullah berkenan untuk menyolatkan. Ini artinya apa, saudara? Ini artinya apa tentang hutang? Hutang itu bukan sesuatu yang boleh kita remehkan jika Anda Muslim. Bukan sesuatu yang harus menjadi kebiasaan jika Anda Muslim. Hutang bukan sesuatu yang menjadi ketergantungan kita. Kalau kita nggak utang nggak bisa beli rumah, nggak utang nggak bisa beli mobil, nggak utang nggak bisa bayarin bisnis kita. Bukan sesuatu tempat kita bergantung jika kita seorang Muslim. Itulah yang sudah diajarkan, disiratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada 2 referensi ini sekarang ya. Ada 2 referensi. Satu dari teori bisnis ya, pengalaman bisnis Robert Kiyosaki. Itu yang pertama kali saya pahami sebelum saya tahu ya, belajar lebih lanjut lagi, karena agama itu kan luas sekali. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ada banyak sekali hal yang bisa kita petik ya. Di sini ketika kita mempelajari, oh Rasulullah ternyata hidupnya seperti ini gitu ya. Akhirnya saya juga memutuskan untuk mencari alternatif lain. Kalau saya hidup tanpa hutang, itu harusnya bagaimana? Karena sudah kebiasaan dari kita itu hidup sudah turun-temurun gitu ya. Kita tahu
ketika orang tua kita ambil KPR, kita pun tinggal di rumah yang orang tua kita mungkin dulu KPR gitu kan. Kita mungkin juga tidak pernah diajarkan tentang apa itu riba, apa itu bisnis, apa itu transaksi keuangan. Kita nggak tahu tentang hal itu ya. Akhirnya kita belajar lagi dan belajar lagi. Nah, maka karena kebiasaan itu saya harus mendobrak. Akhirnya di tahun 2012 saya berusaha untuk mendobrak itu semua. Saya nggak mau pakai utang lagi gitu. Dan saya berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak ditempatkan dalam sebuah kondisi sehingga saya harus berhutang gitu loh. Apapun yang terjadi, bisnis saya, kendaraan saya, tempat tinggal saya, apapun yang terjadi, saya berusaha keras supaya saya tidak berhutang. Kemudian saudaraku, mungkin Anda bertanya nih, Mas, lah itu orang kaya kok berhutang gitu. Itu orang kaya membangun bisnisnya besar dari hutang gitu. Bahkan ada yang masuk deretan orang kaya dunia yang punya perusahaan besar, mereka semua punya utang. Oke, saya akan jawab ini. Boleh-boleh saja, karena itu mereka. Referensinya beda. Jadi kita hidup itu harus punya referensi. Kalau Anda menjalani kehidupan, tentunya kan punya referensi. Kalau Anda mengambil orang-orang kaya tersebut untuk referensi Anda, silakan. Itu hidup Anda. Anda mengambil Robert Kiyosaki sebagai referensi perekonomian Anda, sehingga Anda menganggap utang itu ada utang baik untuk leverage, untuk daya ungkit bisnis Anda, mungkin aset-aset Anda, ya silakan. Karena itu adalah referensi Anda. Tetapi pada saat saya pribadi mengambil referensi dari kisah Rasulullah, riwayat beliau, berhutang itu seperti apa dan apa yang diajarkan. Oh, berarti saya harus mengambil langkah lain, yaitu dengan hidup tidak berhutang. Kemudian ada juga dari teman-teman yang berkomentar, negara saja berhutang, Mas. Ya, apalagi kita. Nah, ini adalah pikiran yang sangat kacau ini. Kenapa kok kacau? Karena begini, kalau pemerintah itu berhutang ya untuk mengelola negara gitu, referensinya, sekali lagi referensinya adalah teori ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dan jajaran kementerian ya, yang mungkin kita sendiri tidak tahu. Dan apa kekuasaan kita untuk mengubah itu semua? Apakah dengan bersuara terus kita bisa mengubah itu semua? Tentunya pemerintah pasti punya analisa lain, sumber-sumber lain, data lain ya, yang selain data dari kita gitu. Dan tentunya sumbernya bukan dari Quran dan hadis. Ini kan negara demokrasi gitu. Jadi saya tidak terlalu banyak mengkomentari tentang hal ini. Jadi untuk apa kita komentari utang pemerintah dan lain sebagainya? Nah, apalagi dikaitkan dengan hidup Anda. Tentunya ini sesuatu yang nggak nyambung. Kalau pemerintah punya utang, terus wajar kalau Anda punya utang. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena kalau pemerintah punya tentara, kan Anda nggak boleh punya tentara. Pemerintah boleh cetak uang, Anda kan nggak boleh cetak uang gitu. Jadi Anda tidak boleh menyamakan apa yang dilakukan pemerintah, terus Anda lakukan. Dan yang paling konyol adalah, kalau pemerintah ganti kepala negara misalnya, setiap 5 tahun sekali pemilu, kan nggak mungkin di keluarga Anda, istri, anak, pemilu, milih ganti nyopot kepala keluarga, kan nggak mungkin. Jadi alur berpikirnya ini referensinya harus tepat. Kalau referensi perekonomian Anda adalah pemerintah, ya nanti jadinya kacau. Kalau referensi perekonomian Anda adalah Robert Kiyosaki atau teori-teori bisnis yang lain, ya mungkin Anda akan menggunakan hutang sebagai leverage perekonomian Anda. Tetapi jika referensi Anda adalah Quran dan hadis, nah sudah barang tentu Anda pasti akan berusaha keras menjauh dari riba. Pasti Anda akan berusaha keras berlindung dari kondisi berhutang. Karena itu doa Rasulullah yang diajarkan kepada seluruh umat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga saya dan Anda supaya segera yang punya hutang bisa melunasi hutang-hutangnya. Yang masih kesulitan, semoga dituntaskan dari segala kesulitan ekonominya. Yang bisnisnya belum besar, semoga Allah mengizinkan untuk membesarkan bisnis Anda, meridhoi bisnis Anda. Semoga jika Anda yang merasa uangnya masih sedikit, semoga Allah segera melimpahkan rezeki Anda. Yang belum lunas utangnya, bisa lunas utangnya. Semoga Allah menjaga kita semua dan menghindarkan kita semua dari kondisi berutang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.